Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kimia kali ini kita akan membahas tentang larutan asam basa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori asam basa, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah teorinya Lewis. Seperti kita ketahui, dalam teorinya Arrhenius itu asam ciri-cirinya adalah adanya H+, sedangkan basa itu ciri-cirinya adalah adanya OH-. Nah, kita bahas dulu kekuatan asam basa. Di sini ada namanya derajat pH. Untuk 7 itu adalah untuk pH netral. Untuk kurang dari 7 itu adalah dia akan semakin asam. Semakin pH-nya semakin kecil, asamnya semakin kuat. Untuk 7 ke atas, mulai 8 sampai 14 itu adalah dia basa. Semakin besar pH-nya, basanya semakin kuat. Oke, kita bahas asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Yang pertama adalah asam kuat. Asam kuat ciri-cirinya apa? Sebagian besar atau seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Ini berarti proses ionisasi, berubah menjadi ion-ionnya. Nah, kalau ada pengionan itu ada namanya derajat ionisasi, dilambangkan dengan alfa. Ketika dia terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Untuk contoh asam kuat yaitu ada HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO3, HClO4, dan lain sebagainya. Kemudian kalau asam lemah apa ciri-cirinya? Untuk asam lemah yang pertama ciri-cirinya adalah sebagian kecil terurai menjadi ion-ionnya. Berarti hanya sebagian saja yang terurai menjadi ion-ionnya. Maka di sini untuk derajat ionisasinya itu adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Ini adalah derajat ionisasi untuk asam lemah. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah memiliki Ka. Apa itu Ka? Ka adalah ketetapan derajat asam lemah. Ciri-cirinya adalah semakin besar Ka, ketika Ka semakin besar maka asamnya semakin kuat. Asam semakin kuat. Jadi ciri-cirinya asam lemah yaitu adanya Ka. Semakin besar Ka berarti nanti asamnya itu semakin kuat. Contohnya apa? Contohnya adalah CH3COOH, H2CO3, HCN, HF, HClO, HNO2, dan lain sebagainya. Sampai sini asam kuat sama asam lemah sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas basa kuat. Untuk basa kuat ciri-cirinya apa? Sama seperti asam kuat, yaitu sebagian besar atau seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Berarti ada proses ionisasi di mana derajat ionisasinya itu sama dengan 1 karena dia terion sempurna. Contohnya apa? LiOH, NaOH, dan lain sebagainya. Untuk basa lemah, ciri-ciri yang pertama sama dengan asam lemah, yaitu sebagian kecil terurai menjadi ion-ionnya. Berarti di sini derajat ionisasinya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Yang kedua yaitu memiliki Kb. Apa itu Kb? Tetapan kesetimbangan basa lemah. Sama seperti Ka. Semakin besar Kb-nya, maka asamnya basanya semakin kuat. Basa kuat. Semakin kuat. Contohnya apa? Contohnya ada NH3, FeOH2, NH2OH, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke konsep pH dan konsep pOH. Yang pertama, untuk pH itu rumusnya adalah menlog H+. Untuk pH itu rumusnya adalah menlog H+. Untuk pOH itu adalah menlog OH-. Jadi pH itu untuk asam, pOH itu untuk senyawa basa. Di mana H+ kali OH- itu sama dengan Kw. Kw itu nilainya 10 pangkat minus 14 ketika derajatnya 25 derajat temperaturnya.
Jadi kalau temperaturnya bukan 25 derajat, nilai KW-nya akan berubah. Oke, untuk pH plus pOH itu sama dengan 14, atau bisa saya tulis pH plus pOH sama dengan PKW. Kalau KW-nya 10 pangkat min 14, berarti pH plus pOH sama dengan 14. Oke, kemudian kita bahas untuk asam kuat. Asam kuat rumusnya apa? Asam kuat itu rumusnya adalah H plus Ma kali valensi. Valensi itu apa sih? Valensi itu banyaknya H plus dalam senyawa. Contoh, ketika saya punya HCl, berarti di sini valensinya adalah 1. Kenapa 1? Karena H-nya cuma ada 1. Ketika saya punya H2SO4, valensinya berapa? Valensinya adalah 2. Kenapa 2? Karena dia hanya ada 2, H2SO4. Di sini nanti akan berubah jadi 2H+. Jadi H plusnya ada 2. Oke, untuk asam lemah itu rumusnya H plus sama dengan ini akar ya. Jadi ini adalah akar. Akar Ma massa konsentrasi asam dikali Ka sama dengan, itu bisa jadi dengan Ma kali A. Alfa ini apa sih? Alfa ini adalah derajat ionisasi. Jadi H plus sama dengan akar Ma kali Ka atau sama dengan Ma kali derajat ionisasi. Ya, untuk sekarang untuk basa kuat. Basa kuat itu rumusnya adalah OH- sama dengan Mb kali valensi. Mb itu apa sih? Mb adalah konsentrasi basa. Valensinya dari mana? Sama kayak asam tadi. Contoh, saya punya NaOH. Jadi kalau basa kan ciri-cirinya ada OH. Di sini OH-nya ada 1, berarti di sini valensinya sama dengan 1. Ketika saya punya contoh CaOH2. Nah, karena di sini OH-nya ada 2, berarti di sini valensinya sama dengan 2. Untuk basa lemah apa? Untuk basa lemah itu rumusnya adalah OH- sama dengan Mb, ini akar ya, akar Mb kali Kb sama dengan Mb kali derajat ionisasi. Oke, sampai sini untuk konsep pHOH sudah selesai. Maka kita akan latihan soal. Soal yang pertama. Contoh soal, diketahui asam lemah HCN 0,5 memiliki Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. Hitung pH larutan tersebut. Berarti di sini HCN itu adalah asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena dia memiliki Ka. Oke, berarti kalau asam lemah kita pakai rumus yang asam lemah. Yaitu di sini saya tulis dulu ya. Berarti di sini HCN itu adalah asam. Asam itu adalah yang bisa kita cari adalah H plusnya yang bisa kita hitung. Kemudian akan nyambung ke pH. Yang pertama. Yang ditanyakan hitung pH larutan tersebut. Hitung pH larutan tersebut. Berarti di sini rumus pH itu sama dengan min log H plus. Min log H plus. Oke, berarti di sini kita butuh mencari apa? Kita butuh mencari konsentrasi OH H plusnya. Ya, kita cari yang pertama yaitu konsentrasi H plus untuk asam lemah itu rumusnya adalah Ma konsentrasi asam dikali Ka. Konsentrasinya ada. Ini adalah konsentrasi asam. Berarti saya masukkan 5 kali 10 pangkat min 1. 0,5 saya rubah jadi 5 kali 10 pangkat min 1 dikali Ka-nya berapa? Ini adalah Ka-nya. 5 kali 10 pangkat min 10. Oke. Berarti di sini saya rubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 5,5.
Dari mana? Saya jelaskan dulu. Berarti ini dari, kalau saya gabung jadinya 25 kali 10 pangkat min 11. Kemudian saya keluarkan dari akar, jadinya 5 kali 10 pangkat 5,5. Ini tinggal dibagi 2 aja pangkatnya. Oke, setelah dapat H plus, kita cari pH nya. pH sama dengan min log H plus. H plusnya kita masukkan, berarti min log 5 kali 10 pangkat min 5,5. Oke, untuk pangkat langsung kita turunkan, 5,5 min log 5. Ini adalah pH-nya. Oke. Untuk soal yang kedua. Sebanyak 3,4 gram BaOH2 ArBa 136 O16 H1 dilarutkan dalam, maaf ini kehapus, ini dilarutkan dalam volumenya yaitu 250 ml. Ini volumenya yaitu dalam 250 ml larutan. Maka harga pH larutan tersebut adalah, oke, berarti di sini BaOH2 itu adalah basa. Basa valensinya berapa? Valensinya 2. Kenapa 2? Karena OH-nya di sini ada 2. Nih. Kalau basa berarti kita bisa menghitung OH min dan POH. Oke, yang pertama. Berarti di sini POH itu sama dengan min log OH min. Min log OH min. Berarti kita harus mencari OH minnya dulu berapa. Oke, di sini kita cari OH min itu sama dengan, karena ini basa kuat, berarti langsung aja konsentrasi basa kali valensi. Konsentrasinya basa berapa? Belum ada, karena di sini yang diketahui adalah massa dan AR-nya, berarti harus kita cari. Valensinya yaitu sama dengan 2 karena dia BaOH2, OH-nya ada 2. Oke, kita cari dulu MB-nya. MB sama dengan, konsentrasi sama dengan mol per volume. Mol itu apa? Mol itu adalah massa per mR per volume. Volumenya jangan lupa dalam bentuk liter. Oke, massanya yaitu 3,4. Ini 3,4. Kemudian mR-nya itu tinggal dijumlahkan. Ini sesuai senyawanya, yaitu ketemu sebanyak 170. Kemudian volumenya berapa? Volumenya adalah 250. Ini masih dalam bentuk mili. Berarti nanti kita kalikan 10 pangkat min 3. Ini jadinya liter. Oke, langsung saja. Sini hasilnya 3,4 dibagi 170 yaitu 0,02. Di sini 25 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 per 25. Kita coret. Berarti 2 per 25. Oke, kita masukkan ke sini. MB-nya yaitu 2 per 25 sama dengan 4 per 25. 4 per 25 itu berapa? 16 kali 10 pangkat min 2. Ini adalah 4 per 25. Setelah diketahui OH minnya, berarti kita bisa mencari POH-nya. POH itu apa? Min log OH min. Kita masukkan OH minnya. Berarti di sini pangkatnya tinggal turun aja, 2 min log 16. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pH. Yang kita ketahui POH. Berarti di sini kita pakai rumus pH plus POH sama dengan 14. Oke, berarti di sini pH yang kita cari, POH-nya adalah 2 min log 16 sama dengan 14. Berarti pH di sini sama dengan
14 min, ininya pindah jadi min 2 min log 16, berarti sama dengan 12 plus log 16. Oke, jawabannya adalah ini. Untuk pH larutan BaOH2 sebanyak 3,4 gram dalam 250 ml larutan. Untuk contoh yang ketiga, sebanyak 0,1 mol CH3COH terdapat dalam 1 liter larutan. Jika Ka 10 pangkat minus 5, maka derajat disosiasi larutan tersebut sebesar, nah ini yang ditanya adalah derajat disosiasinya. Oke. Berarti di sini kan tadi ada derajat disosiasi itu adalah akar Ka kali Ma. Kenapa pakai Ka? Karena di sini asam lemak dan yang diketahui adalah Ka sama dengan Ma kali derajat ionisasi. Berarti sekarang kita cari derajat ionisasi itu berapa. Ini biar hilang saya pangkatkan 2. Berarti di sini Ka kali Ma sama dengan Ma kali derajat ionisasi pangkat G. Oke, berarti di sini Ka kali Ma ini saya pindahkan ke ruas sampingnya pangkat 2, saya coret. Berarti alfa sama derajat ionisasi sama dengan Ka per Ma, ini masih kuadrat. Berarti kalau alfa saja itu berarti akar Ka per Ma. Ini adalah rumus untuk derajat ionisasinya. Oke, Ka-nya ada Ka-nya. Untuk Ma-nya sudah ada 0,1 mol sama 1 liter, berarti langsung kita cari aja. Derajat ionisasi sama dengan akar Ka per Ma. Ka-nya yaitu sebanyak 10 pangkat min 5. Ma-nya berapa? Ma-nya kita cari. Ma sama dengan N per V. N itu adalah mol, 0,1 mol. Ini 0,1 mol per volumenya berapa? 1 liter. Berarti 1 liter langsung kita tulis. Nah, berarti di sini hasilnya 10 pangkat min 1 untuk Ma-nya. Berarti saya masukkan 10 pangkat min 1. Jadinya 10 pangkat min 4. Derajat ionisasinya 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,01. Ini adalah derajat ionisasi untuk CH3COH 0,1 mol dalam 1 liter dengan Ka 10 pangkat minus 5. Oke, kemudian contoh yang keempat. Jika pada kondisi tertentu nilai tetapan ionisasi air Kw 4 kali 10 pangkat minus 14, maka pH dan larutan CaOH2 0,02 molar adalah, jadi di sini Kw-nya bukan 10 pangkat minus 14. Kalau 10 pangkat minus 14 saja itu berarti pada suhu 25 derajat. Ini pada kondisi tertentu ternyata Kw-nya 4 kali 10 pangkat minus 14. Yang ditanya pH dari larutan CaOH2 2 kali. Oke, berarti di sini CaOH2 OH 2 kali itu adalah basa. Basa dengan valensi 2. Berarti nanti bisa kita dapatkan OH- dan POH. Yang pertama. Berarti di sini kita bisa mencari POH sama dengan min log OH-. Min log OH-. Yang harus kita cari adalah OH-nya. OH-nya sudah ada. Tapi ada valensinya, berarti kita cari dulu. OH- sama dengan Ma kali valensi. Ma-nya berapa? Yaitu 0,02 molar, atau saya tulis 2 kali 10 pangkat min 3.
valensinya adalah 2. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 untuk konsentrasi OH-nya. Kemudian kita cari POH. POH sama dengan min log OH min. Kita masukkan konsentrasi OH-nya yaitu sebanyak 4 kali 10 pangkat min 3. Langsung saja pangkatnya turun, berarti jadinya 3 min log 4 untuk POH-nya. Yang ditanya adalah pH-nya. Oke, kita pakai rumus pH plus POH itu sama dengan pasti PKW. Nah, PKW-nya berapa? PKW itu bisa kita cari dari PKW sama dengan min log KW. Oke, min log KW-nya berapa? Di sini kita tahu KW-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 14. Kali 10 pangkat minus 14. Berarti jadinya 14 min log 4. Ini adalah PKW-nya. Saya masukkan pH plus POH-nya 3 min log 4 sama dengan PKW. PKW-nya adalah 14 min log 4. Berarti di sini pH sama dengan, ini saya pindah ruas, 14 min log 4 dikurang 3 min log 4. Oke, berarti kan ini nanti min kali 3 min kali ini jadinya plus 14 min log 4. Ini minusnya saya kalikan plus jadinya min 3, minusnya saya kalikan minus jadinya plus log 4. Min log sama plus log 4 saya coret, berarti di sini tinggal 14 min 3, hasilnya adalah 11. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Oke, untuk contoh soal terakhir yaitu nomor 5. Soalnya adalah sejumlah kristal NaOH ArNa23O16H1 dilarutkan dalam air sehingga didapat larutan dengan volume 100 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air lagi sampai volumenya 10 liter, didapat suatu larutan dengan pH 11. Maka massa kristal NaOH yang dilarutkan adalah, sebenarnya saya di sini berarti yang diketahui adalah ada mRNaOH. mRNaOH kalau kita hitung itu jadinya 40. Kemudian ada volume. Volume yang kita pakai mana? 100 ml atau 10 liter? Yang kita pakai adalah 10 liter. Kenapa? Karena awalnya dia 100 ml, kemudian dia ditambahkan air hingga volumenya 10 liter. Berarti volume totalnya itu adalah 10 liter. Kemudian untuk pH-nya 11. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sejumlah kristal. Berarti yang ditanya adalah massa NaOH itu berapa? Pertama, NaOH itu adalah basa. Basa itu berarti OH-, kemudian POH. Yang diketahui pH, berarti kita bisa mencari POH. Pakai rumus apa? pH plus POH itu sama dengan 14. Berarti di sini pH-nya 11, POH yang kita cari sama dengan 14. POH itu sama dengan 14 dikurangin 11, itu berarti dia 3 POH-nya. Kemudian dari POH untuk massa, ini kan yang ditanya massa. Massa itu kan dari konsentrasi. Konsentrasi basa sama dengan M per V, mol per volume. Mol itu adalah massa per mR per volume. Massanya yang kita cari berapa? Kemudian mR-nya sudah diketahui, kemudian volumenya sudah diketahui. Berarti yang perlu kita cari adalah MB-nya.
Nah, dari mana kita mencari MB? Itu dari POH. POH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Oke. Berarti POH-nya adalah 3 min log konsentrasi OH min. Log berapa yang hasilnya 3? Itu adalah sama dengan log 10 pangkat min 3. Ketika log 10 pangkat min 3, itu nanti POH-nya hasilnya 3. Berarti kita dapat konsentrasi OH min itu adalah min 3. Kemudian dari konsentrasi OH min kita bisa dapat apa? Konsentrasi OH min itu kan sama dengan MB dikali valensi. Kebetulan di sini valensinya 1 karena OH-nya jumlahnya cuma 1. Berarti 10 pangkat min 3 sama dengan MB. Berarti MB-nya 10 pangkat min 3. Berarti ini saya masukkan di sini saya masukkan berarti MB M per MR per V. MB-nya 10 pangkat min 3. M yang kita cari, MR-nya 40, volumenya itu sudah liter, berarti sudah kita langsung tulis saja 10 liter. Oke, yang 10 kita pindah ke sini. Berarti 10 min 3 dikali 10 sama dengan M per 40. 10 pangkat min 2 sama dengan M per 40. 40 kita pindah ke sana jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan M. Atau M sama dengan 0,4 gram. Berarti jawabannya adalah 0,4 gram. Oke, terima kasih pembelajaran untuk larutan asam basa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.